dan menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan dalam kehidupan ini. Kita lanjutkan pengajian kita. Hamba Allah membahas kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin ini, masih bab taqwa, tentang bab taqwa. Kita lanjutkan. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam kitab ini ada hadis dari Ibnu Mas'ud, an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sabda Nabi ini adalah doa beliau, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa Nabi, di antara doa Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Artinya Nabi berdoa, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku as'alukal huda, meminta kepadamu ya Allah huda, petunjuk, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan kesucian, wal ghina, dan kekayaan. Tapi maksud di sini adalah kaya hati, ya, kaya hati, ya kaya materi juga, ya. Tapi Nabi ternyata tidak kaya, ya. Laisal ghina, kata Rasulullah, laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kaya itu semata-mata kaya harta, walakinnal ghina, tetapi juga kaya itu adalah ghina nafsi, kaya jiwa, kaya hati, ya. Kita bahas di sini. Nah, hamba Allah, dalam hal ini Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk. Ya, terus pertanyaannya, apakah Rasulullah sudah kurang petunjuknya? Tidak. Ya, karena apa? Al-ibrah li umumil lafaz wala bi khususi sabab. Ya, intinya gini, Rasulullah menginginkan doa ini untuk kita. Di samping beliau berdoa, tapi doa ini juga untuk kita. Ya, jadi yang diinginkan adalah umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Kalau sebabnya kan Nabi yang berdoa, Nabi berdoa, tapi kita yang paling butuh petunjuk dari Allah. Hamba Allah, masalah hidayah ini ada dua. Para ulama membagi hidayah ini ada dua. Yang pertama disebut dengan hidayah irsyad. Yang pertama disebut dengan hidayah irsyad rasyid. Yang kedua hidayah taufik. Ini kedua-duanya harus kita minta pada Allah. Kalau hidayah irsyad itu apa? Ya, hidayah irsyad, Nabi hanya memiliki hidayah irsyad. Nabi hanya memiliki hidayah irsyad, enggak memiliki hidayah yang satu lagi yang namanya hidayah taufik. Laisa 'alaika hudahu walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada mereka. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maksud ayat ini adalah hidayah taufik. Kalau begitu apa perbedaan hidayah irsyad dengan hidayah taufik? Contoh begini. Ketika seorang suami misalnya, dia berkata kepada istrinya, istriku, ya, pakailah jilbab dengan bagus, ya, yang sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya. Itu hidayah apa kira-kira? Suaminya memberi petunjuk kepada istrinya
petunjuk apa? Hidayah apa? Hidayah irsyad. Ya. Tapi terbukakah pintu hati istrinya menerima nasihat suaminya, itu terkait dengan hidayah taufik. Oke, baik. Tadi kita sudah bilang sama istri kita, wahai istriku, pakailah pakaian muslimah dengan baik, pakai jilbab dengan baik. Itu hidayah irsyad. Nah, untuk mendapatkan hidayah taufik bagaimana? Kan sering kita tulis surat billahi taufik wa hidayah, kan itu bagi beda. Billahi taufik wa hidayah. Jadi taufik dengan hidayah itu kita bagikan. Terus mendapatkan hidayah taufik bagaimana? Pemilik hidayah taufik itu hanya Allah. Maka untuk mendapatkannya kita berdoa pada Allah. Caranya bagaimana? Setelah kita bilang sama istri kita, wahai istriku, pakailah pakaian muslimah dengan bagus, pakailah jilbab dengan bagus. Itu baru hanya tingkat hidayah irsyad. Untuk mendapatkan hidayah taufik kita harus berdoa kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati istriku agar dia mau menerima nasihat saya. Itu hidayah taufik. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Kita dengan anak kita misalnya, itu kebanyakan kita hidayah irsyad, nasihat saja. Nasihat. Pernahkah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu hati anakku agar dia mematuhi nasihatku. Kenapa? Kalau Allah tidak berikan hidayah taufik, maka hidayah irsyad itu tidak akan berfungsi. Ya, itu dia. Hidayah taufik. Jadi untuk mendapatkan hidayah taufik itu kita harus berdoa kepada Allah. Karena pemilik hidayah taufik itu hanya Allah. Ya. Ya, kira-kira seperti itu mengenai hidayah. Kemudian hudan ini juga, ya, dia memiliki jalan hanya satu. Hanya memiliki jalan satu yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Seperti doa kita ketika kita membaca Al-Fatihah, apa doa kita yang sering? Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sudah. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Satu jalannya. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak. Berarti jalan yang lurus itu satu. Wa anna hadza sirati mustaqima, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Itu satu. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilihi, nanti akan tersesat dari jalanku, bercerai-berai. Jadi jalan hidayah yang lurus itu cuma satu. Ya. Timbul pertanyaan, kenapa kita selalu berdoa kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim, selalu berdoa kepada Allah. Betul kan? Setiap salat, kalau kita hanya salat wajib saja, sehari semalam berapa kali kita berdoa? Berapa kali? Bukan 5, karena setiap rakaat. Ya, 5 memang 5 waktu. Itu kalau yang wajib saja 5 waktu. Dah. Tapi kan membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Apa kata Nabi? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu belum salat sunat. Dah. Kenapa kita selalu berdoa kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa selalu itu aja doa kita? Kenapa? Apa jawabannya?
Kenapa kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim? Suka enggak suka harus baca doa itu. Dipaksa lagi oleh Allah. Kenapa? Karena setiap detik ada kemungkinan kita jadi orang sesat. Jadi jangan bangga kali kita udah pasti selamat. Belum tentu. Karena setiap saat kita ada kemungkinan menjadi orang sesat. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa? Karena setiap saat kita ada kemungkinan menjadi orang sesat. Pertanyaan lagi, kenapa kita bisa menjadi orang sesat? Kenapa? Ya? Karena setan. Karena iblis laknatullah itu sudah sudah memproklamirkan mengikrarkan kepada Allah, fabima aghwaytani, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka sungguh aku akan menggoda hamba-hambamu dari kalangan manusia dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyanahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan manusia, wa min khalfihim, dari belakang manusia. Makanya hati-hati yang di depan dan belakang. Di depan siapa? Bapak siapa? Saya. Wa an aymanihim, aku akan datang dari sebelah kanan manusia. Wa an shimailihim, aku akan datang dari sebelah kiri manusia. Wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur kepadamu. Apa maksudnya dari depan, belakang, kanan, kiri, apa maksudnya? Kira-kira apa maksudnya? Menyonau dong iku ilikut belah ne belah wi, itu maksudnya kira-kira apa? Dikepang kita, dikepung kita, dikepung kita. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan begini. Ya, tadi sebagian ahli tafsir artinya kita dikepung. Itu sebagian ahli tafsir. Tapi ahli tafsir lain mengatakan begini, menarik juga. Katanya begini. Maksud iblis itu duduk di depan, menggoda kita dari depan, maksudnya begini. Kita diberikan rasa pesimis tentang masa depan oleh setan yang ada dalam diri kita. Ingat, dalam diri kita ini ada dititip oleh iblis sebagai agennya. Siapa nama setan itu? Qarin. Ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu minasyaitan. Kata Rasulullah. Tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan ada jin ya bernama Qarin yang dia merupakan setan. Dah, jadi ada yang menafsirkan yang dimaksudnya iblis menggoda kita dari depan, diciptakan kita bayangan menakutkan masa depan. Sehingga dia enggak mau, seolah-olah takut hidup ini. Makanya ada yang bunuh diri. Pakon, pertanyaannya kenapa ada orang bunuh diri? Enggak mau lagi hidup depan, takut menghadapi hidup ke depan, putus asa dia. Itu setan. Jadi di depan dibayangkan menakutkan depan, mengeri kali depan, masa depan saya ini hancur, udah saya akhiri aja lah hidup ini, gantung dia, mati dia. Kalau iblis berdiri di belakang, apa maksudnya? Kita selalu ingat masa lalu, dikejar-kejar masa lalu, sedang senyum-senyum udah tiba-tiba nangis, sedang minum kopi tiba-tiba udah termenung. Jadi teringat, dikejar-kejar terus rasa masa lalu yang kelam, yang seram. Padahal sebenarnya masa lalu harus kita lupakan, tapi enggak dibangkitkan. Makanya ada orang sedang senyum-senyum tiba-tiba sedih, teringat masa lalu. Kenapa masa lalu? Pernah curi, paham enggak? Curi mobil orang, teringat. Sebenarnya juga enggak usah ingat lagi, yang masa lalu biarlah lalu. Ya. Jadi apa tadi? Iblis berdiri di belakang maksudnya apa? Apa?
dibuat kita menjadi teringat kenangan masa lalu yang pahit. Kalau masa lalu yang indah, oke, tenang kita. Nah, kemudian apa maksudnya iblis berdiri sebelah kanan? Kanan ini kan simbol kebaikan kan? Kalau kiri simbol keburukan. Apa maksudnya iblis datang ke sebelah kanan? Diberikan kita hulu dalam beragama. Dalam berbuat baik itu berlebihan. Kalau berzikir 1000 kali, 1.000.000 kali. Seperti sekarang pertanyaannya, apa Nabi ada berzikir 1.000.000 kali? Sehingga istri nggak perlu cari nggak perlu kasih makan istri, asal berzikir saja di masjid. Diberikan hulu. Ayo kita berangkat dakwah. Berapa hari? Istri kasih, biar Allah yang kasih makan. Itu dia. Ya, itu dia. Diberikan hulu dalam beragama dan menganggap kitalah orang paling benar. Itu talbis iblis itu. Kalau menurut Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis itu talbis iblis. Jadi diberikan kita hulu berlebihan dalam beragama. Saya dulu hampir marah kali sama seseorang. Karena dia bilang begini, Ustaz, saya berpuasa tiap hari. Kamu Islam apa bukan? Saya bilang, Islam. Kenapa kamu berpuasa tiap hari? Biar ini. Nah, ada berpuasa tiap hari. Paling banyak berpuasa itu apa? Nabi. Dia nggak ada puasa, ingin puasa tiap hari. Ini model orang-orang yang hulu dalam beragama. Tiap hari dia mau puasa. Coba bayangkan, ada nggak tuntunannya dari Nabi puasa tiap hari? Tidak ada, jangan macam-macam. Itu tadi iblis berdiri sebelah kanan. Kalau iblis sebelah kiri apa? Makanya ada bilang ini ke kiri-kirian, apa maksudnya? Itu aliran kiri itu, apa maksudnya? Ashabul shimal. Apa itu? Orang yang nggak peduli dengan agama, bahkan ateis. Hukum Islam itu nggak penting. Yang penting hukum buatan manusia. Hukum Islam itu nggak cocok dengan perkembangan zaman. Ini ke kiri-kirian. Penting. Hukum Islam itu melanggar HAM dan sebagainya lah. Ini ucapan-ucapan ini orang yang apa tadi? Iblis berdiri di sebelah kiri. Nah, terus mana yang cocok buat kita tafsirnya? Apa yang dikepang tadi atau yang seperti ini? Kedua-duanya ya. Kedua-duanya. Apa yang dikepung tadi atau yang tafsir seperti itu. Kedua-duanya bagus untuk saya. Nah, karena iblis dia sudah mengikrarkan diri di hadapan Allah, dia nggak akan berhenti, akan terus menggoda manusia, maka setiap detik kita ada kemungkinan menjadi orang sesat. Sehingga Allah menyuruh kita berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Terus pertanyaannya, bagaimana iblis menggoda kita? Iblis itu satu, nggak mungkin dia datang ke setiap manusia yang jumlahnya miliaran. Dia perlu juga kaki tangannya. Dia punya anak buah. Nah, yang hebatnya, kita ini nggak dimiliki oleh manusia, tapi iblis punya. Yang hebatnya, iblis bisa menempatkan agennya dalam tubuh manusia. Tapi manusia nggak ada, paling hanya menyamar ya. Agen kan mana agen menyamar, jadi pengemis lah, yang jadi tukang sol sepatu. Tapi iblis hebatnya, dia bisa menempatkan agennya dalam tubuh manusia. Siapa agennya tadi? Korin. Makanya Allah berfirman bagaimana? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Makanya kenapa dalam satu hadis yang sahih, hadis kursi, Allah berfirman kepada malaikat, mungkin ini sudah pernah saya sampaikan, idza arada abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'malaha. Jika hambaku, kata Allah, berniat melakukan kejahatan, jangan kamu catat dulu hingga dia mengamalkannya. Kenapa Allah larang catat? Karena bukan dia. Itu hanya sebatas bisikan dari setan tadi yang ada dalam tubuh kita.
Makanya jangan sikit-sikit istighfar. Dipanggil orang, tengku istighfar kata. Oh, astagfirullah, astagfirullah. Dilayani apa yang dibisikkan di hati ya. Ada teman saya gitu, dokter astagfirullah. Kenapa? Selalu bisik-bisik di hati. Enggak usah dilayani, itu bukan kamu tuh. Nah. Jadi setiap saat ada kemungkinan kita menjadi orang sesat. Jangan coba-coba. Jangan kita sudah merasa sudah di jalan sunnah ini, kita udah jamin kita ini nggak apa-apa lagi, nggak akan pernah sesat lagi. Itu bohong, dusta. Setiap saat kita ada kemungkinan menjadi orang sesat. Makanya Allah suruh berdoa tadi apa? Selalu saja setiap salat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ada hadis begini bunyinya. Sataftariqu ummati, mungkin udah pernah juga dengar dari ustaz-ustaz yang lain dan mungkin sebagian jamaah menghafalnya ya. Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa millatu wahidah. Kata Nabi, kelak umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini yang besar-besar. Golongan yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil mungkin ratusan juta, ribuan. Ini yang besar-besar. Contoh apa yang besar-besar? Sejak dari Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Syiah, itu yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil banyak sekali. Kata Nabi, sataftariqu ummati, kelak umatku akan terpecah ala 73 firqah, 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka illa millatu wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang masuk surga. Nah, ini menarik. Saking menariknya sehingga sahabat buru-buru bertanya, "Ya Rasulullah, yang mana yang satu tadi itu yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka?" Nabi menjawab dengan dua jawaban. Jawaban pertama Nabi mengatakan, "Ana alaihi wa ashabi," yang aku dan sahabatku ada di dalamnya. Apa maksudnya? Jadi golongan satu yang selamat tadi kata Nabi apa? Aku dan sahabatku ada di dalamnya. Apa maksudnya? Mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau kita ingin selamat, ingin berada di jalan siratal mustaqim yang kita sering-sering berdoa itu, ihdinas siratal mustaqim, kita harus mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Jawaban yang kedua, Nabi mengatakan wahiyal jamaah. Jadi yang golongan yang selamat itu adalah jamaah. Apa makna jamaah? Ibnu Mas'ud bagus sekali memberikan jawaban ketika sahabat lain bertanya, "Ma hiya jamaah?" Apa itu jamaah? Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Al-jama'atu man wafaqal haq walau kunta wahdaka. Kata Ibnu Mas'ud, jamaah itu adalah kamu komitmen dengan kebenaran walaupun kamu seorang diri. Ya, jadi bukan kelompok. Apa kata Ibnu Mas'ud tadi? Jamaah adalah kamu komitmen dengan kebenaran. Al-jama'atu man wafaqal haq walau kunta wahdaka. Jamaah itu adalah kamu komitmen dengan kebenaran, istiqamah dengan kebenaran walaupun kamu seorang diri. Nah, inilah yang kemudian dibilang oleh orang ahlus sunnah wal jamaah. Bukan pernah dengar? Jadi sehingga dihubungkan dengan hadis ini. Kata mereka apa? Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali ahlus sunnah wal jamaah katanya. Oke, betul. Cuman masalah pemahaman ahlus sunnah wal jamaah ya agak sedikit beda. Nah, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah ya sedikit beda. Nah, itu nggak usah lah kita kaji malam ini, panjang itu urusannya.
panjang urusannya. Ya, makanya kan ya, Ahlus Sunnah, padahal yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi apa? Orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat dan yang komitmen dengan sunnah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan formula tertentu. Kan ada formula tertentu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak usahlah kita bilang itu aja nanti. Tapi Bapak-bapak udah tahu ya. Jadi dulu pernah saya jadi khatib di sebuah masjid. Ya, karena saya orang Muhammadiyah, saya bilang saya dari Muhammadiyah. Nanti dia bilang, oh kalau saya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, katanya. Ya udahlah. Udahlah. Berarti Muhammadiyah dianggapnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya udah, saya nggak panjang-panjang. Nggak usah kita bahas maksudnya. Nah inilah kekeliruan yang terjadi. Padahal yang dimaksud dalam hadis-hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang komitmen dengan sunnah, mengikuti Rasulullah dan para sahabat walaupun seorang diri. Itu yang benar. Ya. Ya, udahlah. Itu tadi. Kemudian Nabi melanjutkan berdoa, "Wattuqa, ya Allah, berilah hambamu ketakwaan." Padahal Rasulullah itu sangat bertakwa. Ya, takwa itu hamba Allah itu gelar tertinggi. Udah pernah saya sampaikan di sini. Takwa itu gelar tertinggi. Pada awalnya setiapapun yang masuk Islam bergelar apa? Muslim atau muslimah. Ketika seorang muslim atau muslimah melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan larangannya, naik dia mendapat gelar, lulus dia dengan gelar mukmin. Ketika dia bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan, tapi memperkaya diri dengan amalan-amalan sunat, maka naiklah derajatnya menjadi muttaqi. Dan ini gelar tertinggi, sehingga Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 63, "Tilkal jannah allati nuritsu min ibadina man kana taqiyya." Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Ya, ini masalah takwa sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wal afafa, dan kesucian. Maksudnya menghindari diri dari hal dosa. Nah, ada juga yang menghubungkan dengan taharah. Dari taharah itu ada dua. Ya, yang pertama taharah lahiriah. Yang kedua taharah batiniah. Kalau taharah lahiriah bagaimana? Mandi, wudu, nah itu dan lain-lain. Kalau taharah batiniah, kita bersuci dari kesyirikan, dari dari dengki, dari macam-macam. Ya, baru kemudian innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau para ahli tafsir mengatakan ketika menjelaskan tafsir ayat innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Maksudnya bukan hanya sekedar taharah lahiriah, tapi juga taharah batiniah. Contoh ini, coba perhatikan hadis ini ya. Nabi mengatakan begini, "Innal mu'mina idza aznaba dzamban kanat nuqtah sauda'u fi qalbihi." Ya ada. Wa idza taba wastaghfara wa naza'a suqila qalbuhu. Hadis diriwayatkan Imam Abu Daud, hadis ini sahih. Apa artinya? Kata Nabi, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan satu dosa, kanat nuqtah soda'u fi qalbi, maka akan muncul satu titik hitam di hatinya. Berarti kan kotor. Satu dosa, satu titik hitam. Hitam itu kan kotor. Tapi kotor apa? Lahiriah atau batiniah? Batiniah. Itu taharah batiniah. Ya, jadi ada orang kadang-kadang kelihatannya bersih-bersih, dia mandi sehari 10 kali, pakai Rexona, apalagi pakai, pokoknya bersih dia. Dari jauh aja udah harum dia.
Pokoknya lahiriahnya cukup bersih, tapi batinnya busuk, betul enggak? Batinnya busuk, kotor. Ada yang seperti itu. Ya, jadi baru Allah sayang kepada kita bukan hanya bersih, bertaharah dari lahiriah, tapi juga batinnya. Nah, itu dia. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Wal ghina, dan kekayaan. Nah, ini juga ada dua. Ada kaya harta, ada kaya hati. Kaya harta bagus juga, karena dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbu 'abdan taqiyya al-khafiyya al-ghaniyya." Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa, yang sederhana dan juga kaya. Innallaha yuhibbu 'abdan taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya dan juga sederhana. Tapi kalau kaya embung kon wayang, kaya bahunya Allah nak sayang. Tapi yang sederhana. Walaupun kaya nampak sederhana dia. Luar biasa. Saya pernah menemukan orang seperti itu ya. Dulu pernah kami ke Kuala Simpang. Waktu ada banjir bandang di sana, kami membawa kambing kurban. Kami bawa ke sebuah pesantren. Jumpa orang pakai Honda Astrea Star dah. Ngomong-ngomong biasa, rupanya dialah pemilik pesantren itu, rumahnya besar kali, kontraktor besar di Kuala Simpang. Akhirnya kami jadi malu sendiri. Orangnya sederhana, enggak kita sangka ternyata dia orang kaya di situ. Jadi itulah intinya. Jadi kalau orang sederhana, ada orang kadang-kadang kaya sikit saja sudah tas mesti ada orang yang bawa, boleh, bukan enggak boleh. Ya, kalau memang itu dibutuhkan. Ada yang memandang orang lain dengan ujung mata, boleh. Tapi yang kaya, tapi sederhana. Ya. Dan juga kaya hati, sebagaimana saya sebutkan tadi. Kata Nabi, laisal ghina, bukanlah kaya itu an kasratil gharat. Bukanlah kaya itu karena banyaknya kemewahan. Walakinnal ghina nafsi, tetapi kaya itulah kaya jiwanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa maksudnya kaya hati? Kaya hati merasa cukup. Kan orang kaya itu kan merasa cukup. Orang kaya semuanya mampu dia beli. Tapi dibeli dengan uang. Tapi ada orang merasa cukup apapun dia, makan ikan asin cukup, enggak makan juga cukup gitu. Makan dengan telur ayam pun nikmat bagi dia, makan daging ayam pun nikmat. Itu orang kaya hati. Ya, kaya hati. Ya. Kita lanjutkan satu hadis lagi biar kita selesaikan bab takwa ini. Wa an Abi Tarif Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yamin thumma ra'a atqallahu minha falyati at-taqwa. Apa maksud hadis ini? Jadi kata Nabi, barang siapa bersumpah untuk melakukan sesuatu, terus dilihatnya ada yang lain yang bertentangan dengan sumpah itu, yang lain itu lebih menunjukkan ketakwaan kepada Allah, maka dia boleh meninggalkan sumpahnya. Ya, boleh meninggalkan sumpahnya, mengambil yang bertakwa, mengambil hal lain yang lebih jauh, yang lebih menunjukkan ketakwaan. Contoh gini, dia sudah bersumpah akan memberi makan 10 orang miskin di sebuah kampung. Tapi dilihatnya ada kampung lain, dia bersumpah di kampung itu, saya akan bersumpah akan memberikan menyantuni anak yatim di kampung A. Dia bersumpah pada Allah. Tapi dilihatnya di kampung lain ada orang miskin, anak yatim yang jauh lebih menderita, maka dia alihkan sumpah dia.
Kan melanggar sumpah sebenarnya, tapi dia lihatnya lebih afdol di sana. Itu boleh. Tapi syaratnya harus membayar kafarah sumpah. Ya, apa kafarah sumpah? Itu disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidukumullah billaghwi fi aymanikum. Walakin, ya, sesungguhnya Allah tidak akan menghukumi kamu jika bersumpah hanya main-main. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tapi Allah akan menghukum sumpah kamu yang sungguh-sungguh. Fakafaratuhu, dan kafarah sumpah itu adalah, ya, it'amu asyrati masakin, memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang budak. Faman lam yajid, tetapi apabila hal itu tidak mampu, memberi makan 10 orang miskin hanapeng, terus memberi pakaian juga hanapeng, apalagi memerdekakan budak, nggak ada budak, maka faman lam yajid, maka jika tidak mampu, fasiyamu salasati ayamin, maka berpuasalah 3 hari. Berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, itu kafarat sumpahnya. Jadi misalnya kita ingin memberi bantuan kepada satu desa, ya, tapi kita lihat udah bersumpah, saya sumpahkan kasih. Tapi kita lihat ada desa lain yang lebih menderita, maka boleh. Tapi kita harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan di desa itu, kemudian kita membayar kafarat sumpah. Bagaimana kafaratnya tadi? Yang pertama apa? Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka 10 orang miskin juga, atau memerdekakan seorang budak. Jika tidak ada itu semuanya, berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau berturut-turut? Kalau ada sebab nggak apa-apa. Saya contoh, kita sudah 2 hari, tapi tiba hari ketiga kita sakit, nggak apa-apa, buka aja. Nah, nggak apa-apa. Ya, nah itu dia. Kemudian kalau bersumpah harus dengan nama Allah, nggak boleh dengan nama yang lainnya. Kata Nabi, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah syirik. Tapi syirik kecil, para ulama mengatakan syirkul asghar, termasuk syirik kecil. Contohnya apa? Demi langit dan bumi, itu bersumpah. Nah, itu nggak boleh. Kalau bersumpah demi Allah. Nah, kemudian apa tadi? Ya, la yu'akhidukumullah billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukumi kamu bersumpah main-main. Kenapa? Karena kebiasaan orang Allah memang suka kebiasaan orang Arab memang suka bersumpah. Wallah, coba kita beli wallah. Wow itu wow kasar. Tapi sebenarnya mereka tidak bermaksud bersumpah. Kadang-kadang sudah jadi bahasa sehari-hari. Tumpah anak-anak tumpah, betul itu kita sumpah. Tapi hati-hati, nanti lama-lama jadi sungguh-sungguh. Karena tuh jadi bahasa sehari-hari. Wallah kebiasaan. Wallah. Ada tuh kalau orang Arab sebagian, ya, kalau ngomong tuh seringkali pakai wallah, padahal itu waw kasam, itu waw sumpah. Ya, tamage awak tanya waceh kadang-kadang. Cuma lah ini mah persidi. Menyengomong kan lupa. Itu mana? Mati Pak Budi ke. Pak Budi ke. Hai Pak Budi ke. Apa maksud Pak Budi ke? Sebetulnya awalnya bukan Mbak Budi ke, Mbak Buduk ke. Buduk itu apa itu? Penyakit lepra. Cuman kelihatan ekstrim kali jadi Mbak Budi ke. Ya, karena sudah azan, jadi
kita anggap saja bab tentang takwa ini sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi